Lam sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi zidna ilma wa wasi' lana fi arzaqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbubina fi qulubi ibadik wa a'izza fi uyunihim waj'alna wujaha fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Ya katsiran nawal, ya hasanal fi'al, ya qaiman bila zawal, wa ya mubdi'an bila mithal. Falakal hamdu walakal minnatu walakas syarafu ala kulli hal. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat zat Allah subhanahu wa ta'ala yang terus memberikan kepada kita kenikmatan, nikmat sehat afiat yang Allah sempurnakan dengan nikmat taufik, hidayah dan inayah, kekuatan, bantuan dan perhatian dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga alhamdulillah tadi kita diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian alhamdulillah pada saat ini sambil kita beriktikaf di Masjid Al-Falah, sambil kita menunggu kedatangan waktu sholat isya, sambil kita mengkaji, membahas, mempelajari ilmu yang bersumber dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka insyaallah amalan-amalan ini menjadi salah satu daripada wasilah sarana kita untuk mendapatkan ridha dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini kita masih akan membahas dari hikmah kalimat ataupun untaian mutiara yang diucapkan, yang disusun oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, yang malam hari ini kita membahas pada hikmah yang ke-17. Hikmah yang ke-17 itu minggu yang lalu sudah kita bahas, dan apa yang kita bahas minggu lalu adalah pembahasan ataupun penjelasan yang disyarahkan atau yang difahami oleh seorang ulama yang bernama Ali bin Abdullah Baros yang berasal dari negeri Yaman. Maka pada malam hari ini kita masih di hikmah yang ke-17, dan pemahaman tentang hikmah ke-17 ini kita akan ambil daripada penjelasan Al-Imam, seorang ulama yang bernama Muhammad Said Ramadan Al-Buti, yang beliau itu wafat gugur syahid di saat beliau sedang mengajar, ulama yang berasal dari negeri Suria. Maka Al-Imam, hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah, Imam Ibn Athaillah As-Sakandari di hikmah yang ke-17 beliau mengatakan, ma taraka minal jahli syai'an
man aroda ayyuhditha fil waqti ghaira ma adharallahu fihi. Di sini beliau menyebutkan adalah ma taraka minal jahli syai'an. Alangkah bodohnya keadaan seseorang yang mana dianya aroda, dia memiliki keinginan ayyuhditha, untuk mewujudkan sesuatu fil wakti, di dalam satu waktu, ghaira ma adharahullah, selain sesuatu yang telah diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala fihi, di dalam waktu tersebut. Jadi sekali lagi, di dalam hikmah yang ke-17 Imam Ibn Athaillah As-Sakandari mengatakan, alangkah bodohnya keadaan seseorang di saat dirinya ingin mengadakan atau mewujudkan sesuatu di dalam satu waktu ataupun satu keadaan yang mana yang dia inginkan untuk terwujud adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala terwujud di satu waktu atau keadaan tersebut. Ini yang dijelaskan oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Maka hadirin, ulama menyebutkan al-waktu, di situ di dalam hikmah beliau menyebutkan ada kalimat al-waqt, atau kalau bahasa kita namanya waktu dan keadaan. Apa itu waktu? Waktu adalah al-majal az-zamani, adalah satu ruang kesempatan yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, Allah telah mentakdirkan di dalam ruang tersebut timbul atau tampak kegiatan ataupun aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Kalau kita bertanya, waktu itu apa? Maka jawabannya, waktu itu adalah ruang yang sudah Allah Subhanahu wa taala siapkan, yang mana di ruang tersebut akan tampak, akan terwujud sesuatu yang mana sesuatu tadi ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian sesuatu itu dinisbatkan kepada manusia yang dikenal dengan aktivitas atau perbuatan manusia. Jadi kalau bahasa Palembangnya, bahasa pendeknya, kita ni tidak pacak berbuat kecuali perbuatan kita sangat kental hubungannya dengan waktu. Benar kan? Baca ana sekarang, ana ngajar di Masjid Al-Falah ini hari Selasa, habis maghrib sampai sholat isya. Tempatnya di mana? Tempatnya di Masjid Al-Falah. Jadi kalau dak kate waktu, tidak kate ruang, yang mana ruang tersebut kesempatan yang Allah berikan, maka perbuatan yang kita gawikan tidak bakal bisa terwujud. Nah, ini namanya waktu. Jadi waktu adalah satu ruang kesempatan yang Allah tetapkan, di ruang tersebut terjadi aktivitas ataupun perbuatan manusia. Nah hadirin, Al-Imam Syekh Muhammad Said Ramadan Buti beliau menyebutkan, seluruh manusia tanpa terkecuali, selama dionyo adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, selama dionyo adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, maka seluruhnya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi waktu-waktu tersebut dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga mewajibkan bagi seluruh hamba Allah tanpa terkecuali, dimanapun dia bertempat berada, untuk meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak kapan baik, nak di mana baik, selama kita hamba Allah Subhanahu wa taala, maka kita diwajibkan satu kewajiban. Apa dia? Pertama, kita wajib untuk menjalankan perintah Allah. Yang kedua, kita wajib untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan oleh
Al-Imam Muhammad Said Ramadan Al-Buti, selama 24 jam apakah Allah Subhanahu wa taala menuntut kita ataupun dengan bahasa syariatnya mewajibkan kita untuk beribadah full 24 jam? Full tak kira-kira perintahnya? Jawabannya tidak. Dari 24 jam kita ambek kewajiban solat. Allah cuma mewajibkan kita solat dari 24 jam itu cuma 1 hari 1 malam 5 waktu. Sisa dari solat 5 waktu yang kita gunakan dari 24 jam taruh kelas 1 jam itu untuk solat, masih sisa 23 jam. Dipersilahkan kita untuk memperbanyak ibadah yang bersifat sunnah. Taruh kelas solat qobliyah, solat ba'diyah, solat duha, solat witirnya kita tambah 1 jam, jadi sisa 22 jam. Nah 22 jam ini apakah Allah menuntut kita? Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala menuntut kita untuk menambah ibadah? Jawabannya tidak. Nah 22 jam ini itu bebas kita. Bebas, Allah persilahkan kita untuk menggunakan waktu yang merupakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk melakukan aktivitas kita masing-masing. Nah ini masing-masing. Jadi dari masing-masing ini model ana yang sekarang ini lagi ngomong, maka selain ana solat 5 waktu, selain ana solat sunnah qobliyah ataupun ba'diyah, sisonyo kebanyakan ana pakai untuk maco kitab atau mengajarkan kitab karena status ana sebagai ustad. Kemudian beda dengan Haji Yusuf atau yang berkaitan dengan masjid ini, selain solat 5 waktu itu kan sama-sama kita solat, kemudian tambah sama-sama kita sholat sunnah. Sisonyo bagi yang mereka ini ada kaitannya di dalam masjid, maka kegiatan hariannya, aktivitas hariannya, mayoritas sibuknya di dalam masjid. Tugas masing-masing. Ada yang sibuknya di kantor masjid, ada yang sibuknya di parkiran masjid, ada yang sibuknya di tempat nyago sendal masjid, dan seterusnya. Ada juga yang lain, ada yang dionyo aktivitas hariannya sebagai pelajar, entah itu sekolah ataupun di universitas. Ada yang pekerjaannya menjadi kantoran ataupun dionyo pedagang, dan seterusnya. Nah ini, jadi inilah sunnatullah, inilah daripada kehendak takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dia takdir Allah? Allah berkehendak dari waktu kesempatan yang Allah berikan, maka seluruh manusia itu mempunyai aktivitas masing-masing, tidak menjalani daripada aktivitas yang sama. Misalnya kalau sekarang ini kita sama-sama jadi ustad, maka alangkah sagonyo masjid nak nyiapkan 20 mik. Galo-galonya ngomong, idak kati yang melok denger. Nah galo-galonya ngomong. Coba bayangkan kalau misalnya idak kati ustad, galo-galonya murid, siapa yang nak ngajar. Jadi sunnatullah, Allah memang atur di dunia ini ruang waktu kesempatan itu diisi dengan macam-macam atau aneka ragam aktivitas manusia. Dan ini sekali lagi kehendak, ini sekali lagi takdir, ini sekali lagi sunnatullah. Maka Nabi Muhammad SAW di saat Rasulullah SAW masih ada di alam dunia ini, maka beliau, kesibukan beliau 24 jam itu kesibukannya, rutinitas beliau itu tidak jauh dari ibadah. Salat menjadi imam di masjid, kemudian iktikaf di masjid, kemudian beliau sholat sunnah, kemudian beliau memperbanyak maca Al-Quran, kemudian beliau memperbanyak zikir, kemudian beliau memperbanyak ngajar, menjelaskan tentang ilmu yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pasar beliau sebagai seorang da'i, di jalan beliau sebagai seorang da'i,
Di peperangan baik beliau sebagai seorang dai. Di rumah beliau sebagai seorang dai. Sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat apakah demikian? Jawabannya tidak. Apakah seluruh sahabat menghabiskan waktunya sama seperti Nabi Muhammad menghabiskan waktu? Tidak. Ada sahabat yang sama, yang idak katik gawian. Jadi apa namanya, kabak kaur, katik bagian katik urusan. Kabak katik bagian, kaur katik urusan. Bukan kepala bagian, bukan. Kabak kaur tu katik bagian katik urusan. Apa dia gawian sahabat tersebut? Meloi Nabi Muhammad SAW. Seperti Abu Hurairah, seperti sahabat Abdullah bin Mas'ud. Di mana ada Nabi, di situ mereka berdua berusaha untuk ada di belakang Nabi Muhammad. Dengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat seperti ini diperbolehkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga sahabat yang setelah sholat subuh berjamaah di masjid bersama Nabi Muhammad sampai tiba waktu duha, kemudian mereka sholat duha bersama Nabi Muhammad SAW di masjid. Setelah itu mereka keluar. Ada yang keluar ke pasar, muka warung tokonya. Ada yang dionyo keluar dari masjid sibuk dengan najjar. Apa dia najjar tuh? Tukang kayu. Zaman Nabi sudah ada tukang kayu, makanya ada mimbar. Kan mimbar, cerita mimbar nih berarti di zaman Nabi ada tukang kayu. Cerita yang sangat yang sangat terkenal. Di saat Rasulullah baru-baru tinggal di kota Madinah, maka beliau itu berkhutbah di pucuk potongan kayu kurma yang sering kita dengar. Kemudian ada sahabat yang pinter kayu, atau dianya tukang kayu, bahasa Arabnya tuh an-najjar, menawarkan diri. Mak mano Nabi, kalau misalnya aku nak muatkan buat antum, buat engkau mimbar supaya khutbahnya tuh agak resmi dikit, bahasa gitu itu kan, agak resmi dikit. Dipersilahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari semenjak zaman Nabi Muhammad masih ada hidup di alam dunia ini, beliau memperbolehkan seluruh sahabat untuk beraktivitas dengan aktivitas mereka masing-masing. Tidak kata Nabi Muhammad melarang, oh tidak boleh berdagang, harus di masjid. Oh tidak boleh jadi tukang kayu, harus di masjid. Oh tidak boleh. Tidak, silahkan Anda menjadi tukang kayu, silahkan Anda menjadi pegawai, silahkan Anda menjadi pedagang, dan seterusnya daripada aktivitas duniawiyah. Ini sunnatullah, ini kehendak Allah, ini memang takdirnya Allah. Di ruang waktu kesempatan kita ini punya aktivitas masing-masing. Itu dari zaman Nabi Muhammad dan diperbolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma ada cumanya, ingat, meskipun kita beda, anak Ustadz Haji Yusuf urusan lain, antum urusan lain, kita galau masing-masing. Kita punya kesamaan tugas. Meski di dunia kita beda aktivitas, tetapi di dunia kita ada kesamaan tugas. Tugasnya apa? Menjalankan syariat Allah di dalam aktivitas kita masing-masing tersebut. Jadi jangan mentang-mentang beda. Misal Ustadz nyingok pedagang, coro pedagang tadi dagangannya, coro sistemnya, muamalahnya melenceng dari syariat. Ustadz ingatkan, oh jangan, bukan cak itu. Pedagang tadi ngomong, Ustadz tuh lemah. Ustadz, coba kalau Ustadz jadi pedagang. Nah ini salah. Ada pedagang ketika zaman datang bulan Ramadan, nak lebaran, kan biasanya kan kalau sudah mendekati lebaran mulai hitung-hitungan masalah zakat. Ustadz ngajari kepada mereka cara ngitung zakat yang benar. Karena ngitung zakat nih memang kewajibannya 2,5%, benar kan? Kita kalau wajib zakat yang wajib dikeluarkan berapa? 2,5%. Tetapi kadang-kadang kita nih tidak tahu 2,5% dari berapa. 2,5% dari berapa? Karena kadang-kadang kalau hitungannya dikit, 2,5%-nya jadi dikit. 2,5% dari 100 juta sama 2,5% dari 500 juta, sama dah?
Sama-sama 2,5%, tetapi jumlahnya beda. Nah ini pedagang diingatkan, oi, kalau cara ngitung zakat itu ini dihitung, hasilnya baru dibagi 2,5 dikali 2,5%. Oh, katanya pedagang tadi, oh tidak Ustadz, kalau kami biasanya yang ini tidak masuk, yang ini tidak masuk. Pedagang tidak galak. Nah ini kesalahan. Lalu dia ngomong, cara kami inilah. Cara kami itu dari mana cara kami? Yang ada cara syariat. Jadi cak itu, memang di dunia, di waktu-waktu yang ada, ini kesempatan kita untuk beraktivitas dengan skill kita masing-masing. Kullun ya'malu ala syakilatihi, katanya Allah Subhanahu wa taala. Kullun, masing-masing, ya'malu, bekerja, ala syakilatih, sesuai dengan skillnya, sesuai dengan potensi yang dia punya. Kalau anak potensinya ngajar, tidak pacak dipaksakan berdagang. Kalau kamu potensinya berdagang, tidak pacak dipaksakan untuk jadi ustad. Masing-masing. Cuma ingat, kita punya tugas sama. Tugas kita, apapun pekerjaan, apapun aktivitas, kita wajib untuk menjalankan syariat Allah di dalam aktivitas tersebut. Kalau anak ngajar, maka ngajarnya harus sesuai syariat. Karena sekarang ini ada banyak yang pacak ngomong, anak tidak nyebut ustad, dia nyo pacak ngomong, dia nyo pinter ngomong, tetapi sayang omongannya tidak sesuai syariat. Nah, itu juga pedagang yang sesuai syariat. Itu juga, minta maaf, tukang parkir, tukang jago sendal, wong yang ngurusi masjid, wong yang ngulungi karpet masjid, harus sesuai syariat, harus tahu ilmunya. Ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mendengarkan hal ini, maka katanya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, alangkah bodohnya kalau ada wong yang dionyo pengen untuk mewujudkan sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa dia? Allah berkehendak di dunia ini aktivitas manusia di masalah urusan duniawiyah itu beda. Ada ustad, ada pedagang, ada insinyur dan seterusnya. Itu beda, tidak sama. Ada dokter, beda. Nah, kalau ada yang makso, tidak boleh jadi pedagang, tidak boleh jadi dokter, tidak boleh jadi insinyur, tidak boleh jadi ini dan itu. Kamu harus mendep kalau di masjid. Wong yang ngomong itu namanya wong bodoh. Wong yang ngomong itu namanya wong bodoh. Lo kenapa? Karena sistem di dunia ini Allah wujudkan seperti itu. Harus ada yang jadi dokter. Bahkan kalau dalam satu tempat, misalnya di Palembang, kita ambil ruang lingkup terkecil di dalam satu kecamatan, tidak kate dokter walaupun siko, maka seluruh wong kecamatan itu berdosa. Anaknya berdosa karena fardu kifayah. Ya, fardu kifayah, harus ada dokter dalam satu kecamatan. Dalam satu kecamatan harus ada sampai tukang sampah. Kalau dalam siko kecamatan tidak kate tukang sampah, maka galo-galonya berdosa. Nah penting. Jadi ini aktivitas manusia memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang beda tidak pacak disamakan. Jangan sekali-kali kita nak menyamakan sesuatu yang memang Allah takdirkan untuk berbeda. Pekerjaan itu berbeda-beda, maka kalau ada yang ngomong tidak boleh aktivitas yang lain tuh, kita ni hamba Allah. Kita ni diadokan di dunia ini untuk beribadah kepada Allah, makanya tidak boleh yang lain. Yang benar tuh kalau kita ibadah di jero masjid. Nah ini namanya omongan wong bodoh. Kenapa bodoh? Karena tidak sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah, yang kedua yang pengen ana sampaikan, setelah kita tahu di dunia ini kita diberikan ruang bebas oleh Allah untuk mempunyai aktivitas masing-masing, tetapi kita mempunyai tugas yang sama, yaitu di dalam aktivitas tersebut kita wajib untuk menjalankan syariat Allah. Maka jangan
gara-gara kita boleh begawi, jangan gara-gara kita boleh aktivitas akhirnya kita melalaikan atau meninggalkan tugas utama kita. Apa dia? Menjalankan syariat Allah. Maka hadir majelis seperti ini, tujuannya buat apa? Supaya kita ngerti mak mano menjalankan syariat Allah ketika kita beraktivitas. Jadi sayang kalau ada yang berdalil Allah sudah mempersilahkan kita untuk beraktivitas, artinya kita masing-masing, yang masjid di masjid lah, yang pasar di pasar lah. Nah, tidak boleh cak itu. Tidak boleh cak itu, karena yang di masjid, yang di pasar punya satu kesamaan, sama-sama hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka di masjid wajib menjalankan syariat Allah, di pasar, di luar masjid juga wajib untuk menjalankan syariat Allah. Dan tidak mungkin kita bisa menjalankan syariat Allah kecuali jikalau kita mengerti tentang ilmu syariat. Karena minta maaf, banyak nian daripada wong yang ada di luar sana yang dionyo mengaku sebagai seorang muslim, akan tetapi ketika dia menjalankan aktivitas hariannya ternyata dia terjerumus ke dalam sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dia sadar atau dia tidak sadar. Njuk contoh, ana kemarin nyuntuhkan di majelis ana, ada akad namanya akad robtoh. Apa dia contohnya robtoh ini? Haji Yusuf wong kayo lamo. Amin. Haji Yusuf wong kayo lamo. Akhirnya ana datang ke Haji Yusuf nak minjem duit. Ana datang ke beliau nak minjem duit. Duitnya tidak banyak, cuma 10 juta. Bagi Haji Yusuf kecil gino 10 juta tuh. Wong kayo lamo. 10 juta kecil gino. Ustaz nak minta 100 jadi. Nah, subhanallah, pas ana datang ke Haji Yusuf minjem duit 10 juta, beliau ngomong sama ana, Ustaz, ana galak minjemi Ustaz 10 juta tapi dengan syarat Ustaz ngembek barang di toko ana. Haji Yusuf nih jualan sewet. Sewet itu bahasa Palembang, bahasa Indonesianya sagung. Sagung. Jualan sewet. Akhirnya katanya Haji Yusuf, ana tak galak ngutangi Ustaz 10 juta kecuali Ustaz ngembek sewet, beli sewet. Nah, akhirnya sewet siko itu harga aslinya tuh cuma 50.000. Harga aslinya cuma 50.000. Oleh karena anani nak minjem duit, nak berutang, Haji Yusuf memanfaatkan kesempatan ini untuk ngembek keuntungan. Mak mano? Ustaz belilah sewet ini regonya 500.000. Nah, awak aslinya 50.000, gara-gara anak-anak berasa nak berutang jadi 500.000. Jadi apa dia? Anak ngembek sewet tadi, kemudian diinjoknya duit 10 juta, 500.000 anak serahkan ke Haji Yusuf untuk beli sewet. Jadi apa dia? Utangnya anak 9 juta 500. Yang tunainya kan jadi 9 juta 500. 500-nya untuk bayar sewet. Ini haram hukumnya. Lu kenapa haram? Karena memanfaatkan kesempatan di dalam kesempitan. Lemak. Mumpung kalau misalnya Haji Yusuf ngomong langsung sama anak, Ustaz 10 juta, nah ini utang Ustaz 10 juta, tapi kaget maliinyo 10 juta 500. Kita tahu itu tuh riba. Langsung kita tahu itu tuh riba, tidak boleh. Cuma kalau misalnya Ustaz Haji Yusuf tadi ngenjuk 10 juta, kemudian anak balik ke 500.000 diinjuk sewet tadi yang harganya 50.000, kaget utangnya anak balik ke berapa? Tetap 10 juta. Nah, akhirnya beliau ngembek keuntungan dari hutang tadi meskipun terjadinya secara tidak langsung. Nah, ini contoh. Kemudian banyak lagi contoh. Wong pasar nih banyak nanya sama anak, Ustaz mak manola Ustaz. Aduh, wong datang, biasanya wong dinas yang datang nih. Karena sebut kalau wong dinas, wong kantor-kantor sana tuh dinas tahu kan, kabak kaur juga.
Kabakaur tadi itu dia datang ke pasar 16 ngembek baju batik 2 kodi atau ngembek tas untuk seragam kantor, misalnya 2 kodi juga. Nah kemudian harga aslinya taruh kalau misalnya 10 juta. Cuma wong yang kabakaur tadi, wong yang dari dinas tadi itu minta nota kosong. Mintanya nota kosong. Dan pedagang nih tahu, kendak dia minta nota kosong tuh apa tahu. Kendaknya dia ada nota tertulis toko bahagia selamanya. Toko bahagia selamanya. Dia pacak nulis nota dewek. Yang harganya asli 10 juta naik 20 juta. Kalau kita tanya sama kabakaur tadi, wong yang utusan dinas tadi, ngapo kau minta nota kosong tuh? Iyo, kalau aku tidak model nota kosong nih, aku cuma rugi tenaga, tidak dapat untung. Soalnya pocokan aku mah itu juga. Nah pocokan dia, mah itu juga. Dia nyerahkan ke ini dari 10 juta naik 20 juta, yang pocokan dia 20 juta, ngomong ke pocoknya 30 juta. Nah ini sudah sistem. Ini sudah jadi sistem. Makanya sekarang ini generasi milenial adalah generasi yang bersih daripada korupsi. Maksud bersih dari korupsi apa dia? Korupsi ini bukan korupsi sekarang, karena sekarang korupsi sudah jadi sistem. Maling bukan maling, bahasanya lain, korupsi. Nah korupsi ini bukan korupsi lagi, jadinya sistem. Kalau kita tanya, oi tak boleh cek itu haram hukumnya, dia ngomong, oi kate-kate haram. Ini nih sudah jadi sistem. Ma inilah coronyo. Nah ini hati-hati. Di zaman kita sekarang yang model-model ma ini sudah banyak. Sekali lagi penting kita hadir duduk di dalam majelis taklim. Untuk apa gunanya? Untuk melindungi diri kita jangan sampai keluar dari tugas utama kita, yaitu menjalankan syariat Allah di dalam aktivitas harian kita. Memang kita diperbolehkan oleh Allah untuk silahkan beraktivitas, tetapi kita diikat di dalam aktivitas tersebut, jangan sampai melenceng dari syariat Allah dan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Kemudian, jadi kalau kesimpulannya, kalau ada wong yang ngomong tidak boleh berdagang, tidak boleh jadi insinyur, tidak boleh jadi dokter, kita ni wajib untuk mendep di masjid, wong itu wong bodoh. Wong itu wong bodoh. Kenapa? Karena Allah memperbolehkan kita untuk beraktivitas, yang penting jalankan syariat. Hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sekarang kita balik. Allah memberikan kebebasan kita untuk beraktivitas di dunia dengan aktivitas masing-masing. Bagi wong yang ada di masjid, tidak boleh ngatoi wong yang di luar masjid. Aku ni lebih mulia dari kau. Kau hidup kau di pasar be. Dunia. Kalau aku akhirat. Dunia kau tu mikir duit be. Oh jangan kita ngomong macam itu. Tidak boleh. Karena itu juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita balik. Itu juga kebalikannya, wong yang di luar masjid. Kalau misalnya mereka melihat keadaan wong yang duduk di masjid ini biasanya kembung kempes. Biasanya wong jaga masjid ini kembung kempes. Dia senyum cak merengut, dia merengut cak senyum. Puasa Senin Kamis. Masya Allah. Biasanya cak itu wong yang dionyo tidak punya kesempatan, dionyo tidak punya keahlian untuk beraktivitas duniawi ya. Berdagang tidak baca, apa-apa tidak baca. Pernah nyoba jadi pedagang, rugi terus. Pernah nyoba pegawai, diberhenti ke wong terus. Nah ini nasibnya memang. Nasibnya. Akhirnya dia memutuskan, dahlah daripada aku stres, aku nak memutuskan untuk rajin-rajin iktikaf di jero masjid. Iktikaf di jero masjid, megang tasbih terus gawiannya. Kemudian meneri sewet, longgar lagi, beneri lagi. Hidupnya di jero masjid, iktikaf, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasanya ini wong yang sibuk di dalam ibadah itu Allah berikan cobaan kepada mereka
untuk di dalam kehidupan dunianya dalam keadaan miskin. Contohnya Nabi Muhammad dan sahabat Nabi Muhammad. Contohnya sahabat Nabi Muhammad yang tinggal di Suffah. Suffah itu ini rumah Nabi, ini rumah Nabi. Misalnya ini apa namanya, kiblat Ini kiblat. Maka kalau kita berjalan di sini rumah Nabi Muhammad yang sekarang ini makamnya Rasulullah, di belakangnya rumah Nabi atau di belakang makam Nabi itu ada seperti amben, bali, tempat yang tinggi, itu namanya Suffah. Suffah itu apa dia? Tempat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kira-kira jumlahnya lebih kurang 70 sahabat, yang mana mereka ni tidak punya rumah di kota Madinah. Bukan wong Mekah, bukan wong Madinah. Tidak katik keluarga, sama sekali tidak katik keluarga, wong datangan. Maka Nabi Muhammad mempersiapkan tempat di belakang rumah beliau, yang mana tempat itu namanya Suffah. Makannya mereka dari Nabi Muhammad, minumnya mereka dari Nabi Muhammad, sampai baju-baju mereka juga dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu miskin atau kaya? Miskin apa kaya Nabi? Ya tinggal ente jingok. Kalau ente lagi miskin, jingok Nabi ente seneng. Kalau ente kaya, ni jingok Nabi ente pacak ngembek teladan. Jangan kita ni pas miskin jingok Nabi, tapi pas giliran kaya jingok Firaun. Jangan. Pas miskin kita jingok Nabi, kita seneng tidak sedih. Pas kita kaya melok Nabi, jadikan teladan kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad, ashabu Suffah tadi, mereka itu miskin-miskin, makannya dari Nabi, apa-apanya dari Nabi Muhammad SAW. Dan sahabat-sahabat yang ada di pasar, yang mereka punya aktivitas, punya kekayaan, sedikit pun tidak pernah mencela yang ada di Suffah. Tidak pernah mereka ngatoi, oi kamu nih, teranglah kamu tuh sago, teranglah kamu tuh miskin, gawe kamu tuh cuma belajar baik, gawe kamu tuh cuma beribadah baik. Jangan. Sisakan waktu untuk aktivitas, sisakan waktu untuk nyari duit. Ini kata wong yang di pasar. Ini juga katanya ulama, ini omongan wong bodoh. Lo kenapa bodoh? Kita nak sama-sama tuh tidak baca. Gara-gara Allah memberikan kebebasan untuk beraktivitas, maka kita masing-masing kita dituntut untuk sama cuma di dalam satu hal, yaitu menjalankan syariat Allah dan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin, bagi kita yang memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi wong yang kedua, giliran beraktivitas tidak pernah berhasil, lalu kita menetapkan diri kita pengen untuk menjadi wong yang sibuk ibadah, maka benar-benarlah jangan nanggung-nanggung. Mak mana benar-benar contoh nian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang kita pengen lama-lama iktikaf di masjid, belajar tentang iktikaf. Kalau kita pengen sholat, belajar tentang sholat. Kalau kita memang pengen banyak zikir, belajar tentang zikir. Jangan basing-basing. Aku ni tak berhasil di pasar, lemaklah masuk masjid, sholat terus, ternyata sholatnya salah. Aku tak berhasil di pasar, aku nak iktikaf di masjid, ternyata iktikafnya salah, meleset. Ini juga bukan dapat pahala, jadi nimbulkan dosa. Maka masing-masing harus belajar. Nah hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah, luar biasa dari kalimat yang sederhana yang diungkapkan oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Beliau mengatakan, alangkah bodohnya seseorang ketika dionyo memaksakan untuk mewujudkan sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan di dunia kita ini berbeda, beraneka ragam, dan di saat yang bersamaan Allah berkehendak kita untuk menjalani satu tugas, menjalani perintah dan menjauhi larangan. Maka di saat kita pengen aktivitas manusia itu galo-galo sama, itu artinya wong itu tidak memiliki daripada ilmu, alias dionya itu dalam keadaan bodoh. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Insyaallah apa yang kita jelaskan dari
Hikam Ibn Athaillah As-Sakandari bisa menjadi tolak ukur kita untuk beraktivitas, dan insyaallah seluruh langkah gerak gerik kita sesuai, tidak keluar dari apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insyaallah rezeki kita dilancarkan oleh Allah, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah rezeki tersebut rezeki yang halal yang bisa mendorong kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.